Pada dini hari 1 Oktober 1965, Jakarta diguncang oleh peristiwa besar yang akan mengubah sejarah Indonesia. Gerakan 30 September atau G30S mengambil alih titik-titik strategis di ibu kota, termasuk Monas. Tapi ada satu pertanyaan yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Mengapa Kodam Jaya, komando militer utama di Jakarta, tampak diam dan tidak langsung bertindak saat pasukan G30S menguasai Monas dan beberapa titik penting lainnya? Apakah ini bentuk kelalaian atau ada alasan strategis di baliknya? Pada malam 30 September menuju 1 Oktober, sekelompok pasukan yang terdiri dari Batalion 454 Diponegoro, Batalion 530 Brawijaya, dan pasukan elit Cakrabirawa mulai bergerak. Target utama mereka adalah para perwira tinggi Angkatan Darat. Namun, bagi Kodam Jaya, situasi ini tidak mudah dipahami. Pasukan yang terlibat adalah bagian dari TNI AD sendiri, dan mereka tidak langsung menunjukkan tindakan permusuhan terhadap Kodam Jaya. Letkol Untung, pemimpin G30S mengklaim bahwa gerakan ini adalah upaya internal untuk menggagalkan kudeta yang direncanakan oleh Dewan Jenderal. Informasi yang simpang siur ini membuat Kodam Jaya ragu untuk bertindak. Panglima Kodam Jaya saat itu, Maijen Umar Wirahadikusuma, memang diketahui tidak langsung melakukan tindakan agresif untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai pasukan G30S, termasuk kawasan Monas, sejak dini hari 1 Oktober 1965. Pasukan pemberontak, yang dipimpin oleh Letkol Untung dari Cakrabirawa, sempat menguasai beberapa titik penting di Jakarta hingga hampir waktu subuh, sebelum akhirnya situasi mulai dikendalikan oleh Angkatan Darat di bawah komando Maijen Soeharto. Ada beberapa alasan yang menjelaskan mengapa pasukan di bawah komandonya, Kodam Jaya, tidak langsung bertindak terhadap kelompok tersebut. Pada dini hari 1 Oktober 1965, sejumlah perwira tinggi TNI AD diculik dan dibunuh oleh pasukan G30S. Namun, banyak satuan militer, termasuk Kodam Jaya, masih belum mengetahui secara pasti siapa dalang di balik gerakan tersebut dan apa tujuan utamanya. Hal ini dikarenakan satu, ketidakjelasan situasi awal. Pada dini hari 1 Oktober 1965, informasi yang beredar masih simpang siur. Umar Wirahadikusuma tidak segera bertindak karena belum mengetahui secara pasti siapa yang berada di balik pergerakan pasukan yang menguasai beberapa titik strategis di Jakarta, termasuk Monas, Lapangan Banteng, RRI, dan sekitarnya. Pasukan G30S yang menguasai Monas terdiri dari unit-unit reguler TNI AD, seperti Batalion 454 Diponegoro, Jawa Tengah, Batalion 530 Brawijaya, Jawa Timur, dan Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno, sehingga sulit membedakan apakah mereka bertindak atas perintah resmi atau tidak. Keberadaan pasukan reguler ini membuat Kodam Jaya sulit menganggap mereka sebagai musuh, apalagi mereka tidak menunjukkan tindakan agresif terhadap fasilitas militer Kodam Jaya. Belum ada laporan yang jelas mengenai penculikan dan pembunuhan para jenderal, karena mayat mereka masih belum ditemukan. Panglima Angkatan Darat, yakni Jenderal Ahmad Yani, yang seharusnya memberi instruksi kepada Kodam Jaya, sudah diculik dan dibunuh, tetapi informasi ini belum sepenuhnya diketahui oleh Umar. 2 G30S mengklaim sebagai gerakan resmi. Pasukan yang menguasai Monas berasal dari unsur Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden, serta unsur dari Batalion 454 Banteng Raiders dan Batalion 530, yang tergabung dalam G30S. Mereka mengklaim bahwa gerakan mereka adalah untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari ancaman Dewan Jenderal, sebagaimana diumumkan dalam siaran RRI. Ini menimbulkan kebingungan. Apakah G30S merupakan operasi resmi dari Soekarno? Apakah ini hanya konflik internal Angkatan Darat? Siapa yang berwenang memberi perintah kepada Kodam Jaya? Sebagai seorang perwira yang disiplin, Umar tidak langsung menyerang tanpa memastikan apakah gerakan ini benar-benar makar atau hanya operasi internal TNI yang sah. Perwira-perwira Kodam Jaya tidak langsung mendapat perintah untuk melawan, karena pada saat itu belum jelas siapa yang berwenang memberi perintah setelah hilangnya Jenderal Ahmad Yani.
Kolonel Latif, salah satu tokoh penting dalam G30S, mengaku bahwa ia telah memberitahu Maijen Umar Wirahadikusuma tentang adanya rencana gerakan untuk menjemput para jenderal, seperti yang juga ia sampaikan kepada Maijen Soeharto. Namun, respons Umar berbeda dengan Soeharto. Hal ini disebabkan satu informasi yang tidak eksplisit. Latif memang menyampaikan informasi kepada Umar sebelum 1 Oktober 1965, tetapi kemungkinan besar ia tidak secara gamblang mengatakan bahwa para jenderal akan diculik dan dibunuh. Istilah penjemputan bisa saja terdengar sebagai operasi internal militer biasa. Maijen Soeharto merespons lebih waspada, sementara Umar lebih berhati-hati dan tidak langsung mengambil langkah konfrontatif. Jika Latif menyampaikan informasi dengan narasi yang lebih samar, Umar bisa saja menganggapnya bukan sebagai ancaman serius. Hal ini serupa dengan bagaimana Mayor Udara Sujono, staf AU yang dekat dengan Letkol Untung, memberitahu Marsikal Ahmad Dhani, tetapi tidak diterjemahkan sebagai ancaman besar. Dua sikap hati-hati Umar Wirahadikusuma. Berbeda dengan Soeharto yang terkenal sebagai pemimpin militer dengan naluri politik tinggi, Umar Wirahadikusuma lebih berhati-hati dan cenderung administratif dalam mengambil keputusan. Jika informasi yang diberikan Latif terdengar samar atau tidak meyakinkan, Umar bisa saja menganggapnya bukan sebagai ancaman serius. Umar juga dikenal sebagai perwira yang lebih taat pada garis komando formal, sehingga kemungkinan besar ia menunggu perintah resmi dari Panglima TNI AD atau Presiden Soekarno sebelum bertindak. Karena itu, meskipun sudah mendapat informasi dari Latif, Umar tetap tidak segera mengambil langkah agresif terhadap G30S. Ini menunjukkan perbedaan gaya kepemimpinan antara Umar Wirahadikusuma dan Soeharto. Pada pagi hingga siang hari 1 Oktober 1965, Soekarno tidak langsung mengutuk atau menyatakan bahwa G30S adalah pemberontakan. Hal ini semakin membuat Kodam Jaya ragu dalam mengambil langkah. Bahkan, setelah Soekarno tiba di Halim Perdana Kusuma, tempat di mana sebagian pasukan G30S berkumpul, banyak perwira yang berpikir bahwa gerakan ini mendapat persetujuan diam-diam dari Presiden. Sebagai pasukan pengawal Presiden, Cakrabirawa memiliki kehadiran yang kuat di Jakarta, terutama di sekitar Istana dan Monas. Letkol Untung, yang merupakan pemimpin G30S, adalah bagian dari Cakrabirawa. Ini membuat Kodam Jaya semakin sulit untuk bergerak, karena menentang G30S berarti berisiko berbenturan dengan pasukan elit yang berhubungan langsung dengan Presiden. Berbeda dengan Maijen Umar, Soeharto segera menganggap G30S sebagai ancaman dan langsung bergerak dengan pasukan di bawah kendalinya. Dengan mengendalikan Kostrad dan Repkad, cikal bakal Kopassus, Soeharto berhasil mendapatkan kontrol atas situasi. Ketika situasi semakin jelas, Umar mulai berkoordinasi dengan Maijen Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Soeharto menerima informasi lebih cepat karena posisinya di markas Kostrad memberikan akses langsung ke laporan-laporan intelijen. Setelah Soeharto memastikan bahwa G30S adalah gerakan pemberontakan, barulah tindakan mulai dilakukan. Umar tidak ingin bergerak sendiri tanpa koordinasi dengan satuan lain, terutama karena Soeharto mulai mengambil alih kendali Angkatan Darat setelah mengetahui Panglima AD telah diculik dan kemungkinan besar terbunuh. Sebagai Pangdam Jaya, Umar Wirahadikusuma memiliki otoritas atas wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang merupakan pusat utama dari operasi G30S. Setelah Soeharto mengambil alih komando dari Panglima Angkatan Darat yang sebelumnya dijabat oleh Jenderal Ahmad Yani, yang telah dibunuh, Umar segera berkoordinasi dengan Kostrad untuk menumpas kelompok yang terlibat dalam pemberontakan. Ia turut berperan dalam 1. Pengamanan objek-objek vital di Jakarta, termasuk Istana Negara, RRI, dan kantor-kantor pemerintahan. 2. Mengendalikan pasukannya agar tidak terprovokasi, mengingat kondisi Jakarta saat itu sangat tegang. 3. Membantu operasi penumpasan pasukan G30S di lapangan, termasuk penangkapan pasukan yang terlibat dalam kudeta. Dalam situasi ini, Umar menunjukkan kepemimpinan yang tenang tetapi tegas. Ia tidak bertindak secara emosional atau reaktif, tetapi memastikan bahwa Kodam Jaya tetap menjadi institusi yang berpegang pada disiplin militer dan setia pada Komando Angkatan Darat.
Setelah G30S berhasil ditumpas dan PKI dituduh sebagai dalang utama di balik gerakan tersebut, terjadi gelombang penangkapan dan pembersihan terhadap simpatisan PKI. Sebagai Pangdam Jaya, Umar tidak bertindak secara berlebihan atau melakukan tindakan represif yang brutal, seperti yang terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Ia lebih mengedepankan pendekatan yang lebih terkendali dalam menangani situasi pasca G30S. Sikapnya ini sejalan dengan kepribadiannya yang dikenal sebagai seorang perwira yang santun dan humanis. Tidak ada catatan bahwa ia terlibat dalam tindakan kekerasan berlebihan terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota PKI di wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Umar Wirahadikusuma lebih mengedepankan prinsip profesionalisme dalam menghadapi situasi pasca G30S. Jadi, mengapa Kodam Jaya tampak diam saat G30S menguasai Monas? Ada beberapa faktor utama. 1. Kurangnya informasi jelas tentang siapa yang benar-benar berada di balik G30S. 2. G30S mengklaim sebagai gerakan resmi, sehingga menimbulkan kebingungan bagi satuan militer lainnya. 3. Sikap hati-hati Maijen Umar Wirahadikusuma yang tidak ingin bertindak gegabah tanpa kejelasan perintah. 4. Adanya kemungkinan keterlibatan atau restu dari Presiden Soekarno yang membuat Kodam Jaya tidak ingin bertindak melawan perintah atasan. 5. Dominasi Cakrabirawa di Jakarta yang membuat Kodam Jaya semakin sulit untuk bergerak. 6. Pemberitahuan dari Kolonel Latif kepada Maijen Umar yang tidak disertai dengan detail eksplisit tentang aksi penculikan dan pembunuhan, sehingga Umar tidak segera bertindak. 7. Kodam Jaya baru bertindak setelah Soeharto mengambil kendali dan memastikan bahwa G30S adalah pemberontakan. Jadi, Kodam Jaya bukan sepenuhnya pasif, tetapi lebih bersikap menunggu kepastian sebelum bertindak, sesuatu yang membedakannya dari Kostrad yang langsung bertindak di bawah komando Maijen Soeharto. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kodam Jaya memang seharusnya langsung bertindak, atau justru langkah hati-hati mereka sudah tepat? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.